Fakta belum tentu fakta. Mitos bisa menjadi fakta. Selamat datang di klarifikasi. Oh, step by. Masih di One Cuan. Apapun itu, pokoknya cuan. Masih bersama Muhammad Ubaidillah Syekhul Abror, Rix Deng, Masan. Yoi, dan wow, animonya cukup positif ya. Terima kasih buat Sobat Cuan yang udah nonton di klarifikasi episode pertama. Terima kasih buat yang komen. Buat yang komen tak doain nggak pernah ketemu kuntilanak. Kuntil bapak. Iya, lucu sekali. Iki ono sing lanang. Iya tapi gak kuntil bapak bangsat. Dan ini kemarin Oke. di episode kedua kita langsung menjawab challenge dari subscriber dari Sobat Cuan. Ada yang bilang kalau misalnya Mas bahasan klarifikasian tentang Mbak Madrid Ronaldo Saiki nang Juventus. Sopo jenenge? Ronaldo sopo? Wake pemain Madrid. Enggak Mbak Madrid mah lho sing Estefania Guterres. Nah ini Sobat Cuan pengen diklarifikasi tentang kejanggalan-kejanggalan dan juga kematian Mbak S. Dan apa ya, Mbak S ini harusnya itu orang yang nggak bakal kena gangguan jin, harusnya. Bener. Karena Mbak S ini sangat alim, bahkan Khusyuk. Alim versi Kristen ya nyebutnya apa? Alim bahasa Arab Pak. Taat pada agama. Nah, taat beragama. Bahkan dia ini sekolahnya itu di Gontor versi Kristen. Pondok. Iya, pondok. Iya. Kayak Islam. Oh iya. Oh ya. Dia sekolah lah. Sekolah Biara ya. Iya, Biarawati. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, ini Estefania Guterres. Lahir di Madrid, Vallecas tahun 1975. Nah, dan dia tadi udah diceritain sama Mas Ubed, sama Masan juga tadi, dia sosok yang taat beragama. Tapi kali ini ada hubungannya dengan permainan gaib atau permainan mediasi gaib. Kalau mungkin di Indonesia mungkin yang populer ya itu ya jalangkung, terus voodoo, terus apa lagi ya permainan. Ya kalau di luar kan voodoo ya, kalau di sini santet. Ya santet. Cuman kali ini kita akan membahas tentang Ouija. Ouija. Oke. Mbak S ini gini kronologis ya. Ceritanya gimana ceritanya? Mbak S lahir 1975. Nah, habis itu di tahun 80 berapa pacarnya meninggal itu? 89. 89 itu pacarnya meninggal. Sampai akhirnya DE frustasi, sumpek, depresi campur kangen. Terus pas tahun 90, ya bener ya? Bener. Pas tahun 90 Mbak S itu ketemu Mbah. Tapi Mbah itu memakai baju seperti biarawati lainnya. Gurunya ya istilahnya seperti kayak gurunya dia. Biarawati senior. Dia ditawarin, "Kamu ngapain kok murung aja gitu?" Butuh duit ta. Open dah. Ditawarin gitu. Kamu kenapa kok murung aja? Dia kan di kantin menyendiri. Ini mungkin bagi yang request tadi ya, tentang cerita ini diceritain detail ini sama kita ini, kronologi sih. Di kantin pesen cilok, pentol juga, ngombene es teh.
berdua minumnya kan dia stres sama es jeruk dikomben. Terus dia duduk, ketemulah si biarawati tadi. Tapi senior memang agak veteran, agak tua. Mbak tadi. Kenapa kamu kok murung aja? Ya akhirnya ceritalah dia. Iya, aku ini kangen mbak mantanku. Ini loh Mbak, aku kait sak celupan. Cok. Enggak, aku kangen ambek mantanku Mbak ngene. Aku ngekei win-win solution. Lek awakmu kangen, kalau kamu kangen sama mantanmu, coba kamu pakai permainan ini. Si Estefania masih asing nih. Ini gimana ini cara mainnya? Dikasih tahu. Dildo kan mainannya. Bruno meneh kan, Bruno meneh. Dikasih Oija. Dan dia dikasih tahu cara, dia kan masih asing nggak tahu ini Oija mainnya gimana dan ini cara berinteraksi sama mantannya gimana, dikasih tahu. Akhirnya dia nyoba main sendiri. Akhirnya itu terjawab. Iya, karena terjawab pacarnya itu, iya, ini aku datang. Akhirnya kemanapun dia pergi, itu selalu dibawa Oija itu dan dimainkan untuk nang dia dia kan mondok di Gontor versi Kristen ini nih. Artinya kan tidur di sana, belajar di sana, dibawa ke kamar, mainan dan lain-lain. Ini buat yang enggak adus nggawa ando. Lapa nggawa Oija, ando ana Oija kaiso. Buat yang nggak tahu, Oija ini permainan yang ada huruf-hurufnya buat komunikasi dengan makhluk-makhluk astral. Siapa ini namanya? Mbak S ini komunikasi itu lancar. Menurut dia bisa berkomunikasi dengan pacarnya. Yang jadi pertanyaan, apakah itu pacarnya? Bukan, Mas. Bukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini beneran ada makhluk gaib yang akhirnya menyauti dan berpura-pura jadi pacarnya? Talbis, memang. Oke. Jadi jin ini talbis, pencitraan dari awal dia nawarin Oija itu memang jinnya sendiri. Loh alah. Jadi si nenek-nenek tadi biarawati yang senior, nah itu sebenarnya yaitu jinnya. Oke. Sampai mau ngajarin Oija juga. Oke. Maksudnya San tadi. Oke teman-teman, maksudnya jadi si nenek tadi itu sebenarnya goib. Iya, dia talbis, memang dia pencitraan jadi biarawati ke dia. Awalnya. Terus ini. Kan gara-gara menurut pengurus, Gontor versi Kristen ini Oija kan dilarang kan. Pas waktu ketahuan Oija dipatahin sama biarawati lain ya? Iya. Habis itu, detik itu juga si Mbak S ini pingsan. Dan kejang. Pingsannya berapa hari? 3 hari kalau nggak salah. 3 hari. Jadi dia pada waktu dipecahin sama biarawati, mungkin biarawati itu mungkin tahu kalau yang dimainin dia itu berbahaya mungkin. Jadi diambil. Waktu itu dia ketahuan main itu di gudang kantin. Ketahuan, hari ngapain? Dilihat dia main Oija, terus diambil, dipatahin Oijanya, papan Oijanya. Dan seketika itu juga si Mbak S tadi langsung pingsan dan matanya ini jadi putih kayak kejang dan dia nggak sadarkan diri selama 3 hari. Nah sejak saat itu arek loro-loron terus digawa mule sering menurut keluarga ya arek iki sering ngelihat bayangan-bayangan hitam. Sampai paling fatal itu nggak ngerti apakah ada hubungannya ya. Si Mbak S ini mau ngebunuh adik mencelakai. Jadi waktu makan itu tiba-tiba didorong ya? Didorong. Nah, ibunya itu semakin khawatir. Wah, cocok anakku ini gendeng anakku ini. Coba diperiksakan di psikiater. Orang menurut versi Madrid. Aman, nggak ada Bu. Ini mungkin anaknya ibu untuk kedokteran ini ya mungkin teman-teman ya. Dia itu mengalami halusinasi. Nah, tapi kok keadaan ST ini makin parah, semakin hari makin parah. Jadi dia setelah dibawa ke psikiater dan ke dokter, jadi dia setiap malam itu kambuhnya
kejang terus matanya putih itu jadi setiap malam akhirnya. Itu berarti kejang kenaan nih berarti matanya putih bengi-bengi kayak mesti kenaan turune ya. Kono wong turu ketok putih-putih nih. Kau ini serabi loh, nek bojomu gak wong loro gak pernah putih tak putihno lho ya matane. Loh ya apa sih sampe gak ketok putihne. Muter. Iya. Terus. Akhirnya iki ceritane. Iya, itu berjalan selama 6 bulan. Kayak gitu. Jadi setiap malam dia cerak-cerik, bengok, matanya putih. Selama 6 bulan sampai suatu ketika ini yang membuat kontroversi. Mungkin teman-teman yang komen di pancuan ini kemarin sesi apa ini? Klarifikasi pertama ini. Mungkin yang dipertanyakan itu karena kematian ST ini sangat tanda tanya. Jadi setelah kejang-kejang, setelah dia selama 6 bulan kayak gitu terus dia. Terus tiba-tiba meninggal. Iki saat durung meninggal sempat dipanggil pastor. Sempat dipanggilin pastor buat ngerukyah. Versi Kristen ya. Exercise, ya di exercise. Tapi waktu itu pastornya wis bilang, sepurah nih bu, iki wis telat iki. Iki wis 80%. 80% anakmu iki. Kemarin sampai akhirnya gak suwe mati. Gini ya. Tapi bentar. Tapi mati dia ini yang membuat kontroversi ya. Dia mati di kedokteran nggak terdeteksi mati kenapa dia itu loh. Maksudnya nggak ada kehabisan oksigen atau gimana, nggak ada penyakit lah ya. Nggak ada penyakit ya. Gini mas, dari awal ya tadi itu yang bawa Oija itu benar-benar jin. Ya toh yang nyamar jadi biarawati. Supaya dia memang main itu. Terus yang diajak bicara ya juga jin tadi, sosok hitam itu tadi yang jadi biarawati. Tapi sebenarnya bukan cewek. Sosok hitam itu tadi. Cowok. Berarti jin cowok iki nyamar jadi biarawati wedok. Nah, tapi kalau secara wujud nih, kan belum ada yang menjelaskan wujud asli jin ini. Visualnya jin tadi mau. Visual jin ya yang saya lihat itu tinggi tapi kurus. Tinggi kurus, ada tudungnya. Warna hitam semua. Di sini ada kukunya panjang tapi cowok. Itu kalau di sini tuh kalau saya ya pakai bahasa saya sendiri, kuntilanak versi cowok. Nggak hoodie ini ya, pakai tudung. Oke. Kuntilanak saya ngerti kowe itu. Iya, tapi nggak tahu namanya, tapi istilahnya kayak ngono lah yo. Oke. Terus yang bikin dia mati apa? Jadi gini, jin itu yang punya energi yang buruk dari dirinya itu bawa penyakit mas. Bawa penyakit dan itu bisa ganti-ganti. Jadi penyakitnya kadang ditutupin sendiri sama jinnya. Jadi waktu diperiksa nggak ada, ya sama kayak santet itu loh. Jadi diperiksa nggak ada. Lah yang kalau dia sampai dia matanya putih, terus habis itu setelah dipatahin, Oijanya setelah dipatahin, itu dia memang udah jadi satu, nyifat ke dalam dirinya si Mbak S tadi. Oke. Nah, ikan kemarin kata pastor kan itu waktu itu kan baru 80%. Nah, ketika jadi 100%, apakah endingnya mati kayak ini atau gara-gara fisiknya si Mbak S ini nggak kuat? Nggak kuat, fisiknya nggak kuat. Goalnya jin ini menyatu, nyifat ke Mbak S ini tujuannya apa? Nggak mau makan, intinya dia udah nggak mau dunia lagi. Bagus dong, akhirat tok berarti. Nggak, maksud aku paham. Mungkin yang dimaksud jadi jin ini tadi 80% kan yang ditanyakan Mas Upe tadi 80%. Itu goalnya gimana? Kalau misalnya 100% itu apakah dia itu meninggal atau gimana? Mungkin lebih jelasnya gini ya. Jadi kalau 100% dia ngambil jiwanya itu. Endingnya tetap mati berarti. Tetap mati. Oke. Endingnya tetap mati. Tapi aku punya satu pertanyaan. Ini mewakili viewers juga ya. Kenapa harus Mbak S yang diambil?
Apa jin itu random kalau mau ngambil? Ayo. Bukan random, karena pada saat itu memang kejiwaan Mbak S-nya terganggu juga. Gara-gara pacarnya mati. Bagaimanapun iki contoh elek ya. Pacarmu mati aja sumpek kudune golek maneh. Iki contoh elek. Meskipun setaat apapun, jika keimanan seorang itu turun, pasti ada aja yang bisa ganggu. Oke. Oh, mungkin ngene ya, wis aku wis setaat apapun ya, menghalalkan segala cara, pokok iso ketemu mantanku masih bisa. Baru pertanyaan berikutnya, setelah Mbak S itu mati, banyak kejadian-kejadian gaib di rumah keluarga Mbak S. Ono benda-benda gerak. Nah, itu yang gerakin atau yang mengganggu keluarga Mbak S itu Mbak S sendiri atau jin itu tadi? Yang saya lihat Mbak S-nya ganggu atau berusaha berkomunikasi atau berusaha berkomunikasi supaya ada orang yang membebaskan dia dari jin tadi. Oke. Makanya bener itu sering terdengar suara teriakan dari kamar Mbak S. ¿Cómo está? Opino que hay dos energías. Oke, nah habis itu sekarang jinnya saya ono nggak? Kuntilanak cowok ini udah nggak ada, udah cari korban baru. Memang dia ngerjain gitu. Oke. Jadi dia nggak sampai, kan ada beberapa dimensi ya, dari dunia terus habis itu ke goib, habis itu terjun lagi ke atasnya goib lagi, itu nggak sampai ke sana. Jadi Mbak S kesasar di sini. Oke, nggak jinnya udah nggak di situ. Enggak, maksudnya jinnya itu masih ada. Jin kan bisa mati. Jin ini sekarang masih hidup. Masih nyari korban yang sama. Tempatnya masih di Madrid. Beda. Di mana? Tahu nggak? Sik Mas. Di Brasil juga ada sekolah itu juga. Di Brasil juga ada sekolah pondok gontor tadi lah. Versi franchise. Pondoknya franchise. Jin itu di sana apa gimana? Jin itu di sana. Berarti sekarang di Brasil. Sebelum di Brasil itu di mana? Maksudnya apakah dia ini emang senang cari korban memang? Iya, cari korbannya itu apakah harus ke calon-calon biarawati? Iya, memang. Memang dia niatnya gitu. Passionnya di sana. Jadi cari yang matahkan argumen orang bahwa biarawati itu salah. Bukan salah, maksudnya itu tidak sealim itu gitu. Oke. Maksudnya meskipun biarawati tetap iso ganggu. Maksudnya seperti itu, membuktikan bahwa itu. Ben wong tersuges. Maksudnya gitu. Oh, biarawati iso kena aku kemana? Jenis kayak gitu, yang tipe nyari korbannya kayak gitu, ada nggak di Indonesia? Banyak Mas. Oh iya. Banyak Mas. Malah di Indonesia ini cenderung gini ya. Awal-awal ngasih ini apa itu hadiah khusus. Hadiah apa? Hadiah. Aku ngetut. Ya Allah. Hadiah khusus. Jadi diiming-imingin. Kamu nuntut ilmu ini nanti kamu dapat ini. Versinya beda. Menyesuaikan kebutuhan. Siap. Wadahnya nggak kuat, jebol akhirnya dia gendeng mati. Oke. Ya wes. Iki tapi ono satu iki sing aku wis kejawab kabeh sih. Aku wis penasaranku tentang cerita Mbak S wis kejawab. Ono pertanyaan mana? Satu iki mungkin ya sebagian viewer juga tahu tentang cerita iki. Dan terakhir sebelum keluarga Estefania Guterres pindah dari apartemen itu karena gangguan, foto Estefania terbakar dengan sendirinya. Foto ditaruh di Quora tiba-tiba kebakar. Iku apa maksudnya iku? Itu komunikasinya ST ke mereka semua. Apa itu memang dari goib atau Estefania berusaha berinteraksi sama keluarga. Kalau ini kalau dia itu bawa biar pikirannya orang itu waktu pas poltergeist. Jadi yang gerakan benda setelah habis itu foto terbakar itu biar pikirannya orang itu bukan jin itu ST. Yang itu emang ST. Makanya dia bakar fotonya sendiri.
Supaya mereka sadar bahwa ini aku. Oke. Balik maneng sing fakta durung karuan fakta, sing mitos iso tadi fakta. Kayak dulur-dulur sing duwe masalah-masalah atau hal-hal penasaran terkait hal-hal gaib, kematian, panggon-panggon angker, langsung di-drop aja nang komentar. Awak dhewe sing bakal klarifikasi. Ya wis tolong di komen, di like, di subscribe. Nek menurutmu ono kancamu sing pemahaman hal tentang Mbak S, share video iki. Oke. Saya Muhammad Ubaidillah Syekhul Abror. Rick Jeng. Hasan. Tetap di Wan Cuan. Apapun itu pokoknya cuan.